Tugas akhir kewirausahaan. Dosen pengampu Ibu Nita Karmila MPD. Perkenalkan, nama saya Maisha Septisi Krimalan dengan NPM 0371200079. Perkenalkan, nama saya Galuh Sylvia dengan NPM 0371200078. Perkenalkan, nama saya Andrea Tiara Puspa dengan NPM 0371200080. Perkenalkan, nama saya Mada Nuraliza Fatima dengan NPM 0371200076. Apa saja yang didapat selama perkuliahan? Di sini saya akan memberikan kesimpulan mengenai materi pada mata kuliah kewirausahaan pendidikan. Kewirausahaan pendidikan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan menjadi sumber daya atau proses untuk menciptakan nilai jasa ataupun barang yang dilakukan dengan keberanian untuk menghadapi resiko. Dalam kewirausahaan juga kita harus memiliki jiwa wirausaha. Karena jiwa wirausaha ini adalah untuk mencari sebuah sumber penghasilan dengan membuka usaha atau menyalurkan kreativitas yang dimiliki seseorang yang kemudian akan dijadikan sebuah lahan untuk mencari penghasilan. Pada tahap proses kewirausahaan ini yaitu yang pertama ada tahap memulai dengan cara kita mencari tahu apa saja sih peluang usaha yang akan kita rintis untuk kedepannya. Yang kedua, tahap melaksanakan, yaitu dengan kita mengelola sumber daya manusianya, kemudian keuangan dan juga kepemimpinannya. Yang ketiga, ada tahap mempertahankan, yaitu dengan cara menganalisis perkembangan-perkembangan yang telah kita jalani. Kemudian ada tahap pengembangan, itu dilakukannya pada saat usaha mengalami kemajuan. Peran pemimpin di dalam kewirausahaan itu ada 4, yaitu yang pertama mengkoordinasi. Jadi kita sebagai pemimpin harus bisa mengkoordinasi segala sesuatu yang sedang kita jalani. Yang kedua ada evaluator. Sebagai pemimpin juga kita harus menganalisis maju mundurnya bisnis yang sedang kita kembangkan. Yang ketiga memiliki kemampuan menjadi penasihat yang baik bagi timnya atau juga diri sendiri. Dan yang keempat, mampu menjadi leader yang menunjukkan motivasi kepada timnya sehingga dapat membangun good team player yang sangat bagus. Pada berwirausaha juga kita sebagai pemimpin harus selalu menjaga reputasi diri, jangan cepat menyerah, service excellent, dan juga mampu mengelola waktu. Manfaat saya mempelajari kewirausahaan ini yaitu saya jadi memotivasi diri saya untuk membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain, sehingga dengan begitu dapat mengurangi pengangguran. Yang kedua, dapat mengembangkan potensi yang ada di diri saya. Misalnya, saya kuliah dalam bidang pendidikan, maka bisnis yang akan saya jalankan ke depannya yaitu bisa dengan cara membuka les privat, kemudian membuka perlengkapan baju sekolah dan lain sebagainya. Dalam mempelajari wirausaha ini juga saya jadi tahu apa saja yang harus dipersiapkan dalam berwirausaha, kemudian bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik, bagaimana cara kita mengkoordinasi sebuah tim. Yang saya dapat dari perkuliahan kewirausahaan ini cukup banyak. Yang pertama, saya diajarkan tentang bagaimana cara menjadi seorang pengusaha dan apa saja yang harus ada dalam diri jiwa pengusaha. Contohnya seperti sikap bertanggung jawab, disiplin, jujur, mampu mengambil keputusan ataupun resiko. Dalam membangun sebuah usaha, sangat diperlukan adanya visi dan misi. Visi dan misi ini akan dijadikan sebagai titik fokus untuk mencapai tujuan. Selain itu juga, saya diajarkan cara bagaimana memanajemen keuangan dalam sebuah usaha.
agar lebih efektif dan efisien. Kemampuan marketing atau selling skill sangat diperlukan karena agar usaha tersebut mampu berkembang. Ternyata untuk membangun sebuah usaha sangat banyak jalannya, apalagi saya sebagai mahasiswa yang notabene hanya mengandalkan modal dari uang jajan atau uang saku dari orang tua. Ternyata membuka usaha itu bisa dengan tanpa modal. Contohnya seperti menjadi dropshipper ataupun menjual jasa. Kewirausahaan merupakan suatu kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan kiat atau dasar untuk menciptakan nilai tambah barang dan jasa yang dilakukan dengan keberanian untuk menghadapi risiko, memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Dan tentunya sebagai wirausaha itu prosesnya tidak mudah langsung tercipta. Awalnya kita harus memulai, melaksanakan, mempertahankan, dan yang terakhir mengembangkan agar terciptanya suatu kemajuan dalam berwirausaha. Ternyata menjadi seorang wirausaha itu tidak mudah. Seorang wirausaha itu harus memiliki peran kepemimpinan atau jiwa kepemimpinan. Sebagai wirausaha juga harus memiliki karakteristik yang mana pertama, mempunyai daya kreasi serta inovasi yang tinggi. Yang kedua, dapat berpikir jangka panjang untuk masa depan. Yang ketiga, memiliki jiwa kepemimpinan. Yang keempat, memiliki rasa semangat dan kemauan yang keras. Yang kelima itu ada percaya diri. Yang keenam, memiliki kreativitas tinggi. Dan yang terakhir, memiliki kemandirian. Menjadi seorang wirausaha itu tidak mudah. Seorang wirausaha pun harus memiliki peran kepemimpinan atau jiwa kepemimpinan. Adapun karakteristik yang mana? Yang pertama, mempunyai daya kreasi serta inovasi yang tinggi. Yang kedua, dapat berpikir jangka panjang untuk masa depan. Yang ketiga, memiliki jiwa kepemimpinan. Yang keempat, semangat dan kemauan yang keras. Yang kelima, percaya diri. Yang keenam, kreativitas tinggi. Dan yang ketujuh, kemandirian. Dan yang terakhir ada tanggung jawab dan komitmen terhadap apa yang sedang dipegang atau dikembangkan. Saat saya mengikuti perkuliahan kewirausahaan ini, saya mendapatkan banyak sekali manfaat yang kemungkinan kedepannya akan saya terapkan ketika saya ingin berwirausaha. Sebab wirausaha ini sendiri yaitu kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan kiat, dasar, sumber daya, proses, dan perjuangan untuk menciptakan nilai tambah barang dan jasa. Kemudian juga saya menjadi mengetahui bahwa dalam berwirausaha ini, seseorang wirausaha harus memiliki jiwa kepemimpinan, jujur, berani, disiplin, berkomunikasi yang baik, lalu juga berani mengambil resiko. Dalam berwirausaha ini juga terdapat 3 tahapan, di mana calon wirausaha meniru ide-ide orang lain yang kemudian memulai usahanya selanjutnya. Lalu yang kedua yaitu mulai berani mengembangkan usaha dengan menanggung segala resiko. Dan yang terakhir yaitu wirausaha mampu menciptakan produk dan jasa hasil kreasi dan inovasi berbeda dari yang lain. Kemudian dalam berwirausaha ini juga terdapat bentuk-bentuk kewirausahaan. Contohnya wirausaha individu, wirausaha bersama, wirausaha sosial, wirausaha teknologi, dan wirausaha online. Juga belajar tentang kemitraan, di mana cara kita membangun kemitraan dengan mitra kita. Adapun mengenai modal dan manajemen keuangan, di mana untuk manajemen keuangan ini sendiri sangat penting, yang bertujuan untuk meminimalisasi resiko dan memaksimalkan keuntungan melalui sebuah perencanaan pengelolaan keuangan secara sistematik. Lalu mungkin secara umumnya bahwa manajemen keuangan ini membantu untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, mendapatkan kapasitas, mendapatkan pendanaan, membantu dalam menilai kualitas laba dan ketergantungan laba pada estimasi serta asumsi tentang arus kas di masa depan.